22. Aku dan Mas Erik baru keluar dari kamar pukul 6:30. Meja makan sudah penuh dengan berbagai masakan. Mama terlihat tersenyum lebar dan mengajakku duduk. Aku sama sekali tidak diizinkan membantu menyiapkan makanan, tapi Mama malah terlihat senang-senang saja. Dia malah bertanya kenapa aku sudah turun, padahal belum dipanggil. "Erik, kenapa kamu berdiri saja? Sini duduk." Mama menarik kursi di sebelahku untuk Mas Erik. Tanpa berkomentar, Mas Erik langsung duduk di sebelahku. Sementara itu, Mama duduk di depan kami. "Ayo makan yang banyak." Big Asi makan di belakang. Tadi sudah Mama ajak makan bersama tapi tidak mau. Ujar Mama. "Big Asi memang begitu mah, katanya tidak sopan." Mama mengangguk-angguk. Big Asi juga pasti sudah mengatakan alasannya pada Mama. "Sini piringnya, biar Mama ambilkan." Mama sudah mengulurkan tangan untuk meminta piringku, tapi langsung aku tolak. Mana mungkin aku membiarkan Mama mertuaku mengambilkan makananku. Sangat tidak sopan, walaupun Mama sendiri yang menawarkan. "Ya sudah, biar Mama ambilkan punya Erik saja. Sini piring kamu." Mama beralih pada Mas Erik, tapi Mas Erik juga menolak. "Aku mau diambilkan Bulan saja." Jawaban Mas Erik cukup membuat emosiku sedikit naik walaupun belum sampai 10%. Entah apa maksudnya dia ingin aku yang mengambilkan makanannya. Jangankan ingin diambilkan, dulu makan satu meja denganku saja sangat jarang. "Sayang, tolong ambilkan nasinya. Tidak usah banyak-banyak." Suara lembut Mas Erik cukup membuat telingaku sakit dan ada sedikit rasa mual-mualnya. "Sayang," katanya. Pria itu benar-benar pandai berkamuflase menjadi suami sok romantis. Tidak mau membuat Mama curiga, apalagi Mas Erik sudah menyodorkan piring di depanku. Aku terpaksa mengambilkan nasi untuk Mas Erik. Tentunya tanpa menunjukkan ekspresi kesal karena saat ini Mama sedang senyum-senyum memperhatikan kami. Entah apa yang Mama pikirkan tentang rumah tanggaku dengan Mas Erik. "Tolong sekalian ambilkan lauknya ya," pintanya dengan wajah tanpa dosa, saat aku menyodorkan piringnya yang sudah berisi nasi. Aku melotot sekilas, sedangkan Mas Erik malah tersenyum sok manis sembari mengusap kepalaku. "Terima kasih ya," ucapnya. Rasanya benar-benar menjengkelkan. Untung saja ada Mama. Jika tidak, aku pastikan ada sendok yang akan melayang di tangannya karena berani mengusap kepalaku. Mama terkekeh pelan, dan itu membuatku menatapnya penasaran. Entah apa yang membuat Mama tertawa. "Kalian ini romantis sekali." Mama jadi ingat waktu muda. Dulu awal-awal menikah juga seperti ini, tapi makin tua malah makin romantis. Ujarnya. Ternyata Mama melihat kami sebagai pasangan suami istri yang romantis. Padahal kenyataannya tidak begitu. Makin romantis atau makin lebay. Kalian sering bermesraan di rumah tidak ingat tempat dan situasi. Kasihan Erina, matanya ternodai. Seloroh Mas Erik. Seketika wajah Mama bersemu merah dan menundukkan pandangan. "Kamu jangan bicara sembarangan di depan Bulan, Mama kan jadi malu." Tegurnya. Sudah, cepat makan," seru Mama dan buru-buru menyendokkan nasi dan lauk ke dalam piringnya. Mama tidak berani lagi mengangkat wajahnya, sementara itu Mas Erik malam curi-curi kesempatan. Dia terus menatapku dan membuatku risih. "Berhenti menatapku," tegurku pelan, bahkan nyaris tanpa suara. Tapi aku yakin Mas Erik paham dan bisa menebak dari gerakan bibirku. "Maafin aku dulu," bisiknya. Sontak aku refleks mendorong bahu Mas Erik karena tiba-tiba menempel padamu. "Kalian kenapa?" Mama tampak terkejut. Dia mendengar suara-suara gaduh saat aku mendorong kencang bahu Mas Erik sambil menimbulkan suara decitan dari kursi. "Bulan ingin cepat-cepat kembali ke kamar mah," katanya lelah. Jawab Mas Erik sembarangan. Mana ada. Aku tidak bilang begitu mah." Mas Erik hanya mengarang. Ralatku sembari menginjak kaki Mas Erik di bawah sana. Mas Erik hanya membulatkan mata. Ini mungkin tidak terlalu sakit karena aku belum menginjaknya kuat-kuat. Respon Mama yang senyum-senyum membuat perasaanku tidak enak. Itu sudah biasa. Mama juga dulu pernah muda dan menikmati waktu berdua sebelum punya anak. Ujarnya. Rupanya Mama berpikir aneh-aneh. Aku tidak habis pikir kenapa sejak tadi Mas Erik selalu bertingkah dan membuat Mama salah paham yang tidak-tidak. Terlanjur kesal, aku segera menginjak kakinya lebih keras. "Aduh, sakit sayang. Kenapa harus mencubit paha?"
Mas Erik megang tangan kananku seolah baru saja aku gunakan untuk mencubit paha seperti yang dia bilang. Iya, Mama paham. Ya sudah, cepat habiskan makanannya lalu kembali ke kamar, ujar Mama sembari senyum-senyum. Niat hati ingin memberi Mas Erik pelajaran, aku malah dibuat malu dan tidak berani melakukan apa-apa lagi selain fokus menghabiskan makanan. Bulan, kamu marah. Aku melipat sajadah tanpa menggubris ucapan Mas Erik. Sejak masuk ke dalam kamar setelah makan malam, Mas Erik berusaha mengajakku bicara. Aku yang terlanjur kesal, rasanya malah menanggapi. Aku mengajak kamu bicara, tapi tidak direspon. Aku pikir dengan cara tadi kamu mau bicara denganku, ujarnya. Bukannya sejak awal menikah kita sudah sering bicara, sahutku. Bulan, kamu pasti tahu bukan itu maksudku. Mas Erik berdiri menghalangi jalanku. Aku memilih pura-pura bodoh. Tidak, sebenarnya aku juga tidak mau tahu apapun yang ingin Mas Erik bicarakan. Kenapa? Tanyanya. Mas Erik maju satu langkah dan membuatku refleks mundur. Bukannya berhenti setelah melihatku mundur, Mas Erik kembali maju dan membuatku tersudut di dinding. Mas Erik, apa-apaan? Sana minggir. Aku mendorong bahunya, namun tidak membuat Mas Erik bergeser sedikitpun. Dia malah semakin mengurungku dengan kedua tangan di kedua sisiku. Mau bicara baik-baik atau mau pakai cara lain? Wajah Mas Erik semakin mendekat. Sepertinya dia menawarkan diri untuk aku injak lagi kakinya karena berbuat macam-macam. Detik itu juga, aku menginjak kaki Mas Erik. Au, Bulan, kamu benar-benar. Mas Erik memegangi kakinya, aku menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Mas Erik sendiri yang menawarkan diri untuk diinjak. Jangan salahkan aku. Aku bergegas naik ke atas ranjang. Sementara itu, Mas Erik masih berdiri di tempat sambil memegangi kakinya. Bulan, tolong ambilkan tisu. Kakiku berdarah. Lirihnya. Aku perhatikan, Mas Erik jalan terlatih dan duduk di kursi dekat pintu balkon. Aku menatapnya curiga. Bisa jadi itu modus baru untuk menahanku seperti tadi. Rasanya tidak mungkin kalau kakinya berdarah hanya karena aku injak dengan kaki kosong, tanpa alas kaki. Sudahlah, Mas Erik, jangan pura-pura. Aku tidak terlalu keras menginjaknya. Kamu lihat dulu sebelum berkomentar. Untuk apa aku bohong? Dengan malas, aku beranjak dari ranjang dan meraih tisu di atas meja rias. Kalau sampai Mas Erik bohong, aku pastikan tisu ini akan melayang di tubuhnya. Kenapa bisa begitu? Aku terkejut melihat banyak darah di kaki Mas Erik. Mana tisunya? Mas Erik ingin mengambil tisu dari tanganku, tapi karena aku merasa bersalah, terpaksa aku berjongkok dan membersihkan darah di kakinya. Sebentar, aku ambil Hansaplas dulu. Tidak usah, aku cuma mau kamu duduk di sini dan bicara baik-baik. Mas Erik menahanku dan secepat kilat menarik tanganku hingga aku pindah ke pangkuannya. Mas, kamu... Mas Erik membungkam mulutku dengan tangannya. Bulan, aku serius ingin minta maaf. Bersambung. 23. Lepas, atau aku injek lagi kakinya. Geramku dalam posisi masih duduk di pangkuan Mas Erik karena dia mendekapku. Baik, kamu hobi sekali menginjak kaki. Sudah berdarah seperti ini masih ingin diinjak juga, ujarnya. Mas Erik benar-benar melepaskanku dan membiarkanku menyingkir dari pangkuannya. Aku menahan diri tidak marah-marah walaupun amarah sudah diubun-ubun karena perlakuannya. Setelah menolak dan mengabaikanku selama 3 bulan, sekarang malah mendekatiku dan melakukan berbagai cara untuk berinteraksi, bahkan sampai berani membuatku duduk di pangkuannya. Mas Erik meraih tisu dan membersihkan noda merah di kakinya. Aku mengamati pergerakannya. Tunggu, buru-buru aku berjongkok dan menahan tangan Mas Erik. Darahnya lumayan banyak, tapi kenapa seperti tidak ada luka? Aku menatapnya curiga. Bagaimana tidak, kaki Mas Erik tampak mulus-mulus saja. Sedikitpun tidak terlihat ada bekas luka yang menyebabkan berdarah. Ada di dekat kuku, kamu tidak lihat saja. Mas Erik membungkus jempol kakinya menggunakan tisu tadi, lalu beranjak dengan kaki terlatih. Dia membuka laci, entah sedang mengambil apa. Ternyata mengambil Hansaplas untuk menutup jempol kakinya. Kita bicara di balkon saja ya, ajaknya. Rasanya aku tidak memiliki hal penting untuk dibicarakan dengan Mas Erik,
Tapi jika aku terus menghindar, Mas Erik pasti tidak akan tinggal diam dan melakukan segala cara untuk mengajakku bicara. Beberapa saat hanya ada keheningan. Malam ini bulan tampak bulat dan memancarkan sinarnya yang terang. Cuaca malam ini sangat cerah, gerombolan awan terlihat di sekitar bulan. Langit pun bertabur bintang. Suasana malam ini menggambarkan hidupku, sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah dan semuanya berubah. Beban berat seakan berada di pundak dan kepala. Pasalnya, ada banyak orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada rumah tanggaku. Aku khawatir melukai hati mereka meski hanya goresan kecil. Aku sudah memutuskan hubungan dengan Selin. Beberapa hari terakhir, aku banyak merenungi kesalahan. Bulan, aku benar-benar menyesal tidak memperlakukan kamu dengan baik setelah menikah. Aku harap bisa memperbaiki semuanya dan menebus kesalahanku. Nada bicara Mas Erik terdengar berat. Mungkin memang benar dia sudah menyesali perbuatannya. Dan entah alasan apa yang mendasari Mas Erik tiba-tiba memutuskan kekasihnya. Dada ini terasa sesak mengingat rasa kecewa yang pernah ditorehkan Mas Erik padaku. Penolakan, perlakuannya, sampai menjatuhkan harga diriku sebagai istri. Tapi apakah aku harus egois? Melihat senyum mama dan kedua orang tuaku, rasanya aku tidak tega menyakiti mereka. Daripada membuat 4 orang tersakiti sekaligus, lebih baik aku mengalah dan membuang jauh-jauh egoku. Tiba-tiba sekali mengakhiri hubungan. Bukannya kalian sudah merencanakan pernikahan? Apa dia berkhianat? Cecarku. Meski ada kemungkinan aku akan memperbaiki pernikahan ini, tapi aku harus tahu penyebab Mas Erik dan Selin mengakhiri hubungan mereka. Siapa yang tahu Mas Erik sedang menjadikan aku pelampiasan atas rasa sakit hatinya pada Selin. Gelengan Mas Erik menandakan tebakanku salah. Aku sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Memutuskan hubungan dengan Selin adalah salah satu cara mengakhiri banyak kesalahan yang aku buat. Ya, akar masalahnya terletak pada hubungan itu. Lirihnya sembari mengalihkan pandangan ke depan. Lagi-lagi keheningan menyelimuti kami. Sama halnya Mas Erik yang sibuk dengan pikirannya, aku pun sibuk bergulat dengan pikiranku. Rasanya butuh banyak pertimbangan untuk memulai dari awal. Tapi menunda juga tidak ada gunanya. Aku terkejut karena tiba-tiba Mas Erik meraih tanganku. Kamu mungkin sudah terlanjur kecewa. Aku juga tidak keberatan seandainya kamu menaruh kebencian padaku. Tidak apa-apa jika belum bisa menerimaku, aku akan berusaha agar kamu yakin dan pelan-pelan menerimaku. Ujarnya sungguh-sungguh. Buru-buru aku menarik tangan dari genggaman Mas Erik. Nanti aku pikirkan. Tapi sebelum itu, aku ingin bertemu dengan Selin dan memastikan langsung. Kamu tidak percaya padaku? Mas Erik menatapku dalam. Kita bahkan tidak saling percaya sebelumnya. Kalau memang keberatan mempertemukan aku dengan Selin, aku tidak akan memaksa. Tapi jangan paksa aku memulai dari awal. Tegasku memilih beranjak dari balkon dan masuk ke kamar. Aku sudah menggulung diri di dalam selimut ketika mendengar suara pintu balkon yang ditutup. Tak berselang lama, Mas Erik mengambil bantal di sebelahku. Sedangkan di tangannya sudah ada selimut. Tidak usah tidur di lantai, cegahku. Aku tahu Mas Erik akan tidur di lantai dan sudah mengambil bantal dan selimut. Terakhir kali membiarkan Mas Erik tidur di lantai, aku berakhir direpotkan mengurus dia lantaran sakit. Kamu serius? Aku boleh tidur di ranjang? Tanyanya dengan ekspresi tak percaya. Tidak usah banyak tanya sebelum aku berubah pikiran. Sahutku sedikit ketus. Dalam hitungan detik, Mas Erik sudah berbaring di ranjang. Dia naik secepat kilat dan terus melebarkan senyumnya. Makasih, ucapnya. Aku mengerutkan dahi. Apa tidak salah dia bicara begitu? Padahal kamar dan ranjang ini miliknya. Aku yang menumpang tidur di kamar ini, tapi seperti dia yang mendapatkan tumpangan. Stop, jangan geser lagi. Aku menahan bahu Mas Erik karena tiba-tiba bergeser ke tengah. Nempel sedikit tidak masalah kan? Aku takut jatuh, ujarnya. Tidak boleh. Iya, Mas Erik kembali bergeser ke tempatnya dengan wajah lesu. Aku bergegas berbalik badan untuk memunggunginya. Asteris. Mas Erik menghentikan mobilnya di pelataran perusahaan. Sudah 4 hari ini aku diantar jemput. Selain karena mama masih menginap di rumah, Mas Erik juga selalu memaksa.
Bahkan dia rela menunggu 30 menit sampai 1 jam saat menjemputku lantaran takut aku pulang lebih dulu menggunakan taksi. Karena terlalu sering mengantarku, Mas Erik jadi akrab dengan Pak Diman, security depan. Mereka sudah seperti teman lama saja kalau ketemu. Punya istri cantik dan soleha memang harus dikawal Pak Erik, soalnya banyak yang cari. Seloro Pak Dimana ketika kami turun dari mobil. Pak Diman bisa saja, jawab Mas Erik. Sudah sana langsung pergi, aku mau masuk. Usirku pelan, mau ngobrol dulu sama Pak Dimana. Nanti pulangnya aku jemput. Mas Erik mengusap pucuk kepalaku. Aku menahan diri tidak menepisnya di depan Pak Diman. Aku beranjak dari samping Mas Erik. Mari Pak Diman, ujarku sambil berlalu ke dalam. Sampainya di lobi, aku masuk ke dalam lift untuk naik ke lantai 16. Dari dalam lift, aku melihat mobil Mas Erik masih terparkir di pelataran perusahaan. Kebetulan posisi lift memang di depan, jadi mengarah ke halaman depan dan pemandangan di seberang perusahaan. Pemilik mobil juga kedapatan masih berdiri di sebelah Pak Diman. Keduanya terlibat obrolan yang tampak serius. Hingga tepat di lantai 10, aku sudah tidak bisa melihat keberadaan dua orang itu, tapi mobil Mas Erik masih ada di sana. Dasar kurang kerjaan, liriku heran. Bersambung, 24. Pagi ini Mama memutuskan pulang setelah 9 hari menginap di rumah. Mas Erik sudah memanaskan mobil karena akan mengantar Mama pulang. Sebenarnya aku ada janji dengan teman kantor, tapi harus dibatalkan karena tidak mungkin membiarkan Mas Erik sendirian mengantar Mama, sedangkan aku malah pergi dengan orang lain. Walaupun Mama mungkin tidak akan mempersalahkan hal itu, aku tetap tidak enak hati. Satu persatu aku menuruni anak tangga. Tadi aku sudah mengetuk pintu kamar yang ditempati Mama dan tidak ada jawaban. Begitu dicek, kamar sudah kosong. Katanya minta ditungguin, kok malah duluan. Gumamku lirih. Aku memelankan langkah ketika samar-samar mendengar suara orang berbicara di bawah tangga. Apapun, pokoknya Bibi laporkan semuanya sama saya. Memang anak itu keras kepala, sudah dicarikan yang paling baik tidak ada bersyukurnya. Baik Bu, ya sudah, saya pulang dulu. Titip bulan ya Bik. Aku menghentikan langkah ketika suara itu tidak lagi terdengar. Tak lama, Mama muncul di bawah tangga dengan ekspresi kaget saat melihatku. Loh, kamu sudah di sini rupanya. Mama baru aja mau panggil kamu, tadi abis ke dapur sebentar. Senyum di bibir Mama mereka, tapi tampak gugup. Tidak perlu aku tanya kenapa karena sudah mendengar sendiri walaupun hanya sebagian saja. Yang jelas, Mama dan Bik Asi sedang membicarakan aku dan Mas Erik. Itu tadi bulan ke kamar Mama tapi kosong. Aku bergegas turun menghampiri Mama. Maaf ya, Mama berburu ke dapur sampai lupa kasih tahu kamu. Ayo ke depan, Erik sudah siapin mobilnya. Mama dengan hangat merangkul lenganku. Sebaik itu orang tua Mas Erik. Bukan hanya mamanya saja, tapi papa dan adiknya pun sama baiknya padaku. Aku diterima penuh oleh mereka sebagai anggota keluarga baru tanpa menganggap aku orang lain yang tiba-tiba menjadi keluarga mereka. Lalu bagaimana mungkin aku tega melukai dan mematahkan harapan mereka? Seandainya saja Mas Erik bisa menerimaku sejak awal, aku tidak perlu bersikap ketus dan menolaknya berkali-kali seperti ini. Mungkin saat ini aku sudah bisa memberikan kabar bahagia pada kedua orang masing-masing dengan kehamilan. Mama tidak di depan, aku menahan Mama yang sudah membuka pintu belakang. Kamu saja, biar bisa suapin Erik. Mama bawa kue buatan Bik Asi, katanya buat makan di jalan. Mama menunjukkan paper bag kecil di tangannya sebelum masuk dan duduk di jok penumpang. Aku tidak punya pilihan lagi selain menyusul dan duduk di sebelah Mas Erik yang sejak tadi sudah siap di balik kemudi. Ada yang mau Mama beli dulu? Tawar Mas Erik sembari melajukan mobilnya keluar dari halaman rumah. Mama mau beli baju sebenarnya, mampir ke mall dekat rumah Mama dulu tidak masalah kan? Iya, Mama mana bisa ditolak kalau sudah urusan beli baju. Sahut Mas Erik. Memang kodratnya wanita seperti itu, hobi belanja. Sahut Mama yang sepertinya tidak mau terlihat gemar belanja. Kata siapa, bulan saja tidak begitu. Kok jadi aku? Aku terkejut bukan main, bisa-bisanya Mas Erik membawa-bawa namaku untuk dibandingkan dengan Mama. Apa dia ingin membuat Mama kesal padaku karena dibanding-bandingkan?
Mama bilang kodratnya wanita memang berbelanja, tapi sejauh ini kamu tidak begitu. Mama hanya cari pembenaran saja. Seloroh Mas Erik memperjelas. Demi apa? Rasanya aku ingin menginjak kaki Mas Erik sekarang juga. Dia pikir, ucapannya akan membuatku terlihat seperti menantu idaman. Mama pasti akan tersinggung karena putranya lebih membela istrinya. Bulan yang tidak gemar belanja, atau kamu yang tidak pernah mengajaknya belanja. Bilang saja tidak sanggup menafkahi Bulan. Suara tegas Mama yang menyudutkan Mas Erik membuatku terkejut untuk kedua kalinya. Siapa sangka Mama malas membelaku dan menjatuhkan Mas Erik. Aku menunduk, lebih baik diam dan cari aman dari perdebatan anak dan ibu itu. Entah mereka hanya bercanda atau serius berdebat, aku tetap tidak ingin ikut campur. Sebaik-baiknya manusia, adalah yang memilih diam. Mama tega sekali bicara begitu, aku tidak pernah telat member nafkah pada Bulan. Dan membebaskan Bulan memakai uang itu untuk apa saja? Ujarnya menyangkal. Benar seperti itu Bulan? Tanya Mama. Dia seperti kehilangan kepercayaan pada putranya sendiri sampai memastikan lagi padaku. Iya benar mah. Kartunya juga aku bawa kemana-mana. Aku menjawab jujur, Mas Erik memang tetap memberiku nafkah di luar uang kebutuhan rumah. Dia mengizinkanku memakainya, tapi aku yang tidak ingin memakainya karena bisa menggunakan uang sendiri. Wah bagus kalau begitu, nanti kita pakai untuk belanja saja, biar diganti yang lebih banyak sama Erik. Bagaimana? Ajak Mama antusias. Iya mah. Tidak mungkin aku menolak permintaan Mama walaupun sebenarnya khawatir memakai uang Mas Erik. Mama kan punya uang sendiri, kenapa pakai uang Bulan? Tegur Mas Erik. Tidak apa-apa Mas, uang kamu uang Mama juga. Sahutku cepat, menantu saja bisa baik, masa kamu yang anak Mama malah perhitungan. Seloroh Mama, terdengar helaan nafas berat dari bibir Mas Erik, setelah itu dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba Mama menyodorkan kotak makan berisi bolu tape panggang yang aromanya langsung menguar. Ini buat kamu sama Erik, makan saja. Mama juga dibawakan Big Asi. Mama memperlihatkan tangan satunya yang juga memegang kotak makan berisi bolu. Makasih mah, aku ragu-ragu menerimanya. Masalahnya setelah ini aku harus melakukan adegan menyuapi Mas Erik, menggunakan tangan kosong pula. Apa tidak membuat pria itu semakin kegiatan? Padahal selama ini aku sudah berusaha menghindari kontak fisik, sekarang malah disuruh menyuapi. Jika bukan karena ada Mama mertua, masalah sekali aku harus menyuapinya. Wanginya enak, aku mau cobain, sayang. Ujar Mas Erik yang sempat melirikku sekilas. Kepalaku mendadak panas karena sebutan Mas Erik padaku. Sayang, sayang. Pintar sekali cari muka, cibirku yang hanya berani aku ucapkan dalam hati. Dengan sedikit rasa dongkol, aku mengambil potongan bolu berukuran besar dan menyodorkannya pada Mas Erik. Pria itu tampak kaget melihat potongan kue di tanganku, tapi mulutnya sudah terbuka. Dengan kesadaran penuh, aku mendorong bolu itu secepat kita hingga masuk seluruhnya ke mulut Mas Erik. Mas Erik membulatkan mata, tapi mulutnya berusaha mengunyah dengan susah payah saking penuhnya. Bagaimana, enak tidak? Tanyaku seraya melempar senyum penuh arti. Jawabnya tanpa bisa membuka mulut. Kamu ditanya baik-baik kok jawabnya begitu. Omel Mama, rasanya aku ingin tertawa saking senang karena Mama terus menyerang Mas Erik, alih-alih menyayanginya sebagai anak. Justru aku yang selalu dibela. Mas Erik diam karena memang belum bisa bicara. Uhuk. Mas Erik menunjuk air mineral dalam kondisi tersedak. Aku yang memang sebenarnya tidak bisa kejam, segera mengambil air dan memberikannya pada Mas Erik. Hati-hati Mas kalau makan, aku menegurnya lembut. Ya ampun, kalian ini romantis sekali. Mama jadi ingat muda. Seloroh Mama tampak senang. Aku hanya menyengir kuda, sedangkan Mas Erik tampak memutar bola matanya malas. Bersambung.